Ternyata anak ini membaik. Ya. Hanya diterapi alergi doang. Seminggu sekali, selama setahun progresnya bagus. Ini belum ada program apa-apa loh. Ini cuma ngilangin alergi tok loh. Ya. Akhir 2008, karena ini bagus, kita tertarik untuk mempelajari. 2009, kita undang pakar BIKOM di bidang autism ke Indonesia. Kita udah kenal sebelumnya sama orang ini. Ya. Kenapa kita kenal sebelum BOE ada? Waktu kita beli BOE, kita nanya, kita minta diajarin sama yang jual. Yang distributor lama itu pernah ngundang dia, namanya Dr. Andrew Berry, datang ke Indonesia. Ngajarin kita cara pakai mesin, iya. Tapi kita nggak tahu kalau orang ini ahlinya autis, nggak tahu. 2009, kebetulan diundang lagi orang ini. Diundang sama BOE Indonesia, dan disinilah kesempatan saya, kalau Tuhan ada waktunya, ya waktunya saya bilang ya, saya bisa belajar private sama Dr. Andrew. Kita manggilnya Andy Berry. Orangnya sudah meninggal dunia. Ya. Dr. Andy Berry bilang dia ngobati anaknya. Dan waktu presentasi 2009 itu datang ke sini, kita presentasi di hotel. Ya. Kita undang orang Indonesia, kita presentasi sampai dimuat di Kompas di mana-mana ya. Dia ngomong anaknya waktu itu sudah umur 25 tahun. Waktu tahun 2009. Waktu itu orang tua lain nanya, apakah anakmu sudah oke? Nanya ke Dr. Andy Berry, saya masih ingat. Jawaban Dr. Andy, anak saya sekarang umur 25 tahun, sudah bekerja sebagai web designer, dan dia punya girlfriend. Nah, kalau jawaban kayak gitu dibilang normal nggak? Ya menurut kita ya sudah normal berarti. Terus ada pertanyaan kedua, loh nanti kalau kumat lagi gimana? Dia cuma katanya, ya selama ada BIKOM ya diterapi BIKOM lagi. Itu jawabannya dia. Ya. Nanti tak tunjukkan ya, Dr. Andy Berry mana studinya yang mana bisa dicari di internet ya. Bagus sekali, dia cerita pendekatannya bagus, saya senang. Ya. Nah, dia melakukan terapi kombinasi. Ya. Kombinasi terapi biomedis dan terapi BIKOM. Jadi ini yang dilakukan Dr. Andy Berry. Karena yang dipresentasikan itu adalah masalah BIKOM, dia tidak ngomong terapi non biomedis. Padahal terapi non biomedis itu juga perlu, ya. Jadi terapi biomedis sama non biomedis itu bukan mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih baik, tetapi mereka itu saling support. Ya, nanti tak tunjukkan di slide yang lain. Ya. Kemudian 2011 sebagai founder, ya saya dianggap sebagai founder protokol BIKOM karena sudah belajar macam-macam. Dr. Andy Berry juga fasenya sudah lewat, ya periodenya sudah lewat. Saya waktu itu pasiennya yang paling banyak di dunia BIKOM. Sampai saya dihadiahi mesin BIKOM Optima, dikasih mesin saya akhirnya sama mereka. Ya. Dikasih mesin sebagai hadiah karena saya nggak minta hak paten. Ya. Jadi omong-omong, saya yang beli mesin itu satu, baru beli mesin yang BIKOM 2000 pertama. Terus 2 kali saya dapat hadiah mesin. Ya. Nomor 1 tahun 2011, yang nomor 2 saya dikasih mesin lagi waktu saya ke Bali, yang masih ingat fotonya ini. Nah, mesin yang dipakai di Bali waktu itu, langsung pulangnya suruh saya dibawa. Dibawa aja sama Dr. Ali, ini sebagai hadiah, karena Dr. Ali meneliti. Jadi, ya terus terang saya happy gitu ya, karena apa? Penelitian saya yang katanya nggak ada duitnya, ternyata saya dapat mesin. Padahal harga mesin itu sekarang, ya bukan sekarang ya, tahun lalu, itu 740 juta. Ya berarti Tuhan baik lah ya. Saya walaupun jujur kalau suruh beli mesin mungkin nggak mau ya. Nomor 1 mahal, nomor 2 juga udah punya mesin ya. Tapi Tuhan tetap ngasih saya mesin ya. Dengan cara, yaitu tadi dengan saya berbagi, saya kasih ke orang lain, walaupun kelihatannya cuma-cuma, tapi Tuhan ngasih saya dengan cara lain ya. Saya dapat mesin lagi. Jadi saya total sekarang punya mesin 2 Optima, 1 BIKOM 2000. Ya. Kalau sekarang saya barusan beli lagi ya mesin Optima yang saya taruh di rumah ya, nggak untuk satu pasien. Jadi di tempat saya ada 3 Optima, 1 2000. Ya. Hasilnya jujur belum memuaskan. Ada yang progres dan ada yang tidak. Jadi kalau dulu masih ada orang-orang tua yang jadi pasien saya yang mungkin anaknya udah besar-besar, dok, dulu nggak ada progresnya, saya minta maaf Bapak Ibu. Karena saya dulu sampai sekarang pun masih tetap belajar. Ya ini bidang baru buat saya. Saya cuma punya keinginan, saya ingin bantu. Sebatas yang saya capek, saya mau bantu. Dengan konsekuensi, supaya saya bisa fokus 100% membantu Bapak Ibu, saya memutuskan sejak beberapa tahun yang lalu, saya nggak praktek lagi, supaya saya punya banyak waktu untuk meneliti, untuk belajar. Karena saya takut dengan banyaknya saya praktek, saya nggak punya lagi waktu untuk membantu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya mohon maaf kalau
zaman dahulu sudah ada Bapak Ibu yang jadi pasien saya yang perkembangannya nggak terlalu bagus ya. Ya mohon dimaklumi, itu masih pembelajaran saya. Saat ini pun saya nggak klaim hasilnya sudah paling bagus, enggak, karena sampai saat ini masih bertumbuh. Saya tetap ingin menyempurnakan sampai yang terbaik ya. Jadi enggak pernah ada yang abadi ya, semua masih berubah. Ini referensi yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu ya, tentang Dr. Andy Berry. Jadi ini pertama kali ini ibu angkat saya sudah meninggal dunia, ini bapak saya ya. Ini diambil fotonya itu tahun 2006. Ini 2006 diambil fotonya ini ya. Jadi 2006 habis bapak saya training, terus kita ini 2005, ini 2005. Habis dari Jerman, ini pulang Jerman, terus kita undang Dr. Andy Berry untuk ngajari bapak saya. Ya. Ini pertama kali ketemu, tapi kita belum tahu dia itu ahli di bidang autism. Ya. Nah ini Dr. Aris yang kita bilang tadi. Ya. Ini bapak saya, ini ibu saya, ya bapak ibu angkat saya. Dua-duanya tentara, ya. Tapi ibu saya pensiun duluan, ya, untuk praktek. Ya. Ibu saya pensiun di Kapten, bapak saya di Letkol. Ya. Gitu. Nah ini studinya, ya, ini penelitiannya dia, ini bisa di-download ya, di internet. Ya. Ini ceritanya bagus banget. Dia menterapi anaknya. Ya. Dia cerita waktu anaknya umur 8 tahun. Ya. Almost any alergi sama apa aja. Dia ini orang Inggris, yang akhirnya dia itu pindah bertempat tinggalnya di Australia. Nah, dia buka klinik di Australia. Ya, ini Dr. Andy Berry. Balik tadi, mengapa ada yang tidak progres atau lambat progresnya? Nomor satu, masalah biomedis Ananda yang katanya autis itu kan nggak cuma alergi, dan waktu itu kita kan jujur nggak tahu gitu loh. Terus kita kalau ditanya orang-orang, suruh tes biomedis. Tes yang macam apa? Tes rambut, tes apa? Ya kan kita nggak tahu, terus biayanya mahal. Belum tentu kalau kita ngomong ke Bapak Ibu, kita anjurkan ke Bapak Ibu mau gitu loh. Otomatis kan dok langsung diterapi aja dok apa adanya ya. Ya itulah yang membuat hasilnya kadang-kadang nggak maksimal ya. Karena ternyata kasusnya bukan hanya alergi. Kebetulan yang kita dapat contoh pertama tahun 2007 itu yang alerginya banyak dan kebetulan responnya bagus. Tuhan tuh baik. Kalau seandainya kita dikasih yang sulit dan nggak sembuh, kira-kira kita masih ngurusi autism nggak? Itu loh. Tuhan baiknya kita dikasih yang progres. Sehingga kita termotivasi, kita belajar. Kita termotivasi, kita belajar. Dan saya lihat perjalanan saya selalu gitu. Kalau nanti waktunya naik kelas, waktunya saya harus belajar lagi hal yang baru, pasti ada kesulitan. Dan kesulitan itu pasti nanti ditemukan, baru kita ketemu, oh ternyata harus begini, harus begitu. Jadi makin ke belakang ini, ya kayak kita ujian dulu. Kalau kamu kelas 1, ya nggak mungkin kamu bisa ngerjakan soalnya kelas 2. Kelas 1 aja kamu kesulitan gitu. Tapi giliran sekarang, kamu jawabnya lebih gampang, karena kamu udah lulus. Ya, sama kayak saya ya. Jadi waktu itu perlu tes biomedis lebih lengkap. Kemudian kita punya keterbatasan sarana untuk memeriksa dan tes biomedis karena harus dikirim ke luar negeri, ya. Biayanya mahal, hasilnya nggak langsung gitu, harus nunggu berapa bulan lagi baru nyampe, ya. Jadi itu problem buat kita. Terus orang tua nanya, apakah bisa dikerjakan dengan BICOM? Konsepnya sih bisa, tinggal dites satu-satu, cuma nggak ada angkanya, karena cuma kepingin tahu ada atau tidak ada gitu doang. Bisa, tapi memakan waktu yang lama dan butuh biaya yang besar. Karena kita harus beli botolnya satu-satu, botol ampulnya itu satu-satu. Dan itu nggak murah Bapak Ibu, ya nggak murah. Ada yang $5, ada yang $6 ya. Nah kita mau nyediain berapa banyak ya. Sekarang aja untuk alergi ya, kalau kita ngomong alergi, dengan Asira loh ya, kita ngomong dengan Asira, yang kita tes itu lebih dari 800 macam loh. Total dengan Asira yang kita tes itu ada 16.000 item loh. Nah, kalau itu dikalikan 100.000, mau berapa banyak duit yang harus dikeluarkannya. Terus ngeceknya satu-satu itu mau berapa lama ya. Untung kita pakai komputer ya, lebih cepat ya. Jadi ya, ini ya problem gitu loh. Terus yang saya mau ngaku, ya keterbatasan pengetahuan dari dokter atau terapis di bidang ASD. Saya lah ceritanya itu. Ya, saya waktu itu kan masih bodoh-bodoh banget gitu loh. Nggak ngerti ya, autis itu diapain, masalahnya di mana, saya nggak ngerti. Saya mah cuman pelopor buat program. Saya itu cuma pelopor aja. Jadi sudah ada orang terapi biomedis itu caranya apa. Saya cuma menerjemahkan bahasanya dalam bahasa BICOM. Itu saya kerjakan pakai cara mereka. Ya mereka aja juga ada yang sukses ada enggak ya apalagi saya gitu. Jadi ya waktu itu karena itu. Nah bedanya dengan sekarang. Sekarang saya berbeda. Saya sudah nggak menyontoh mereka lagi.
saya sudah melakukan banyak modifikasi dari temuan-temuan saya, dari eksperimen saya, dari riset saya, sehingga hasilnya lebih bagus. Ya. Nah, itu kendala-kendala yang kita hadapi, yang kita tidak dapat jawaban. Tuhan baik. 2012, saya dapat mesin yang namanya Ashira ini. Wah, cuma satu kali klik, ya, tinggal ditunggu. Ya kurang lebih kalau sekarang waktunya sekitar 30-35 menit lah. Kita dapat data hasil anaknya itu langsung lengkap. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wah, mantap ya. Lengkap. Dapatlah kita mesin itu, tapi yang ngajar nggak ada. Wah, nggak ada yang ngajar. Di Indonesia yang punya cuma saya tok. Bukan di Indonesia, di Asia ya. Yang punya cuma saya tok. Belinya dari Inggris ya. Nggak ada yang ngajari ya. Ilmunya terbatas ya. Terbatas ya, cuman gitu-gitu aja ilmunya ya, nggak ada yang istimewa ya. Sempat terbengkalai karena nggak ngerti cara pakai. Akhirnya ketemu orang Inggris namanya Nielin. Sayangnya sudah meninggal dunia ya. Tahun lalu ya meninggal dunia Nielin ya. Saya lupa ya meninggal dunia. Nah dia ngajarin saya selama 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun. Setiap minggu saya diajarin rata-rata 2-3 jam. Saya diajarin private bersama teman-teman saya di Indonesia. Jadi akhirnya kalau ditanya, di Asia ada berapa mesin Ashira, Dok? Di Asia ada 5 mesin. Nomor 1 ada di Indonesia. Itu di Bekasi, di tempat saya. Nomor 2 ada di mana? Ada di Indonesia juga, tapi saya lupa. Cirebon atau Malang. Nomor 4 ada di Singapura, nomor 5 ada di Surabaya, di tempatnya Ibu Mive. Jadi di Asia mesin ini cuma ada 5. Ya, nggak ada banyak-banyak. Ya. Nah sekarang karena waktu saya longgarnya banyak, saya bisa eksplor Ashira ini, dan sekarang semua orang, kecuali Malang ya, karena Malang terakhir saya koordinasi sama Dokter Irene, Dokter THT tadi, dia masih kesulitan dengan mesinnya. Ya dia nggak punya waktu lah belajar ya. Sibuk praktek, sibuk operasi, sibuk jalani BCom, nggak punya waktu dia untuk Ashira ya. Jadi dia salah satu-satunya tidak update. Jadi kalau Singapura udah pakai metode tes saya, Surabaya udah pakai, Cirebon udah pakai, apalagi Bekasi tempat saya pasti pakai metode saya. Ya. Kecuali yang di Malang yang belum diinstal. Jadi nanti terserah Bapak Ibu mau menggunakan yang mana terdekat di mana silakan. Yang agak mahal di Singapura ya. Karena biayanya pakai Singapura dolar. Apa aja yang bisa dikerjakan dengan Ashira? Wah, banyak banget ya. Sampai genetik ketahuan ya, kromosomnya ketahuan ya, chemicalnya ketahuan, alerginya ketahuan, jamurnya ketahuan. Almost everything, ya, almost everything. Kalau Ashira kami ya, Ashira kami sekarang, Ashira itu enaknya satu ya. Beli mesinnya sekali tapi update-nya gratis. Ya. Update-nya gratis dan kita dibimbing. Jadi mesin saya walaupun belinya 2012, tapi kondisinya sudah kayak mesin yang baru sekarang ya. Database kami saat ini kurang lebih sudah lebih dari 90.000, 95.000 item. Sedangkan untuk autis yang kita tes itu ada sekitar 16.000. Yang nggak kita tes apa di autis? Ya salah satunya kanker. Kita nggak ngetes kanker di sana. Walaupun bisa dipakai untuk kanker. Ya. Ini kita pakai. Kenapa, Dok? Data ini penting sekali kalau kita mau mengerjakan terapi untuk anak-anak. Karena masalahnya anak-anak itu seperti ini. Jadi kalau dilihat dari definisinya, autis itu apa? Itu gangguan perkembangan sistem saraf. Ya kita ngomong nggak bahasa kerennya dia ya, brain-nya lagi down lah. Ya. Ini penyebabnya apa? Toksin dari jamur, undermetilasi dari neurotransmitter, adanya inflamasi, racunnya naik, kurang gizi, adanya morfin, ini yang anaknya suka marah-marah, suka mukul-mukul. Nah ini semua penyebabnya apa? Ini loh penyebabnya. Nah caranya ngecek gimana? Wong banyaknya kayak gini. Ya tes biomedis tadi, Dok, kalau kita ingin tahu dari gangguannya di toxicity, heavy metalnya kita cek, tes rambut. Nanti kalau gangguan pencernaan kita tes alergi, kita cek, banyak bener. Ini periksa tinjanya, Dok, untuk ketahuan ada jamur atau enggak. Aduh, ribet bener. Nah, ini semua bisa dikerjakan dengan Ashira. Ya. Nanti yang kepingin tahu ya, hasil tes Ashira kayak apa, kebetulan saya sudah selesai ya, video saya sudah tamat ya, saya jelaskan tentang cara membaca hasil tes, cara membaca dan interpretasi hasil tes Ashira. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang sudah punya hasil tes Ashira, jujur saya nggak punya waktu ya,
untuk nemenin satu demi satu Bapak Ibu ya, karena bacanya itu lama, bisa sampai 3 jam per orang ya. Jadi tolong sambil buka hasil tesnya tadi untuk Ananda, Bapak Ibu sambil nonton video. Nanti yang Bapak Ibu tidak jelas, yang beda dengan yang ada di video, boleh nanti konsultasi sama saya. Ya enggak apa-apa. Karena saya, ya begitulah cara saya untuk ngajarin Bapak Ibu secara cepat ya. Kalau enggak punya waktu Bapak Ibu. Ya, jadi gunanya kami mengerjakan tes biomedis Asira itu untuk tahu akar masalah gangguannya tadi di mana, sehingga bisa kita lakukan terapi dengan hasil akhir progresnya Anda itu jadi cepat.